Saudara, syarat kurban penghapus dosa menurut hukum Taurat adalah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela. Artinya lembu yang sempurna atau tidak ada cacat sedikit pun. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat ini sebenarnya adalah bayangan dari pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau begitu, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yesus tidak bercela? Saudara, kalau darah Yesus mau dipandang layak untuk menjadi tebusan bagi dosa seluruh umat manusia, maka sudah seharusnya Yesus itu sempurna, tidak memiliki celah sedikit pun dalam hidupnya. Jadi kalau Yesus yang kita sembah ternyata pernah melakukan dosa, lalu apa yang membedakan Yesus dengan manusia yang lain? Apa yang membedakan Yesus dengan pemuka dan pengajar agama yang lain? Tetapi saudara, yang membedakan Yesus dengan manusia lain di dalam sejarah dunia ini adalah Yesus yang kita sembah dan muliakan sungguh suci dan kudus adanya. Hidupnya tidak ada celah dan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa. Saat Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak, Tuhan Yesus pernah mengatakan seperti ini. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Luar biasa. Ini sungguh sebuah perkataan luar biasa berani, saudara. Saya pikir tidak pernah ada sejarahnya manusia yang berani menantang orang untuk membuktikan apakah dirinya pernah berbuat dosa. Karena kita sadar kalau kita pasti pernah berbuat dosa dalam hidup kita. Jadi perkataan ini tidak pernah dan tidak layak ditanyakan orang lain selain dari Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang pantas dan layak menanyakan pertanyaan seperti ini. Pada saat Yesus menanyakan siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa, semua orang di sana terdiam. Saat itu orang-orang yang mengenal Yesus mungkin mulai mengingat-ingat kira-kira dosa apa yang pernah Yesus lakukan. Mungkin saat itu orang di sana saling bertanya satu sama lain. Hei, apakah ada temanmu yang pernah melihat atau mendengar Yesus berbuat dosa? Tetapi tidak ada satu pun orang yang berani menjawab Yesus. Tidak ada seorang pun yang kemudian berkata, "Oh, aku pernah melihat engkau mencuri waktu engkau berusia 20 tahun." Atau aku pernah mendengar temanku mengatakan kalau engkau pernah berbohong. Atau aku pernah mendengar gosip kalau engkau pernah melakukan dosa ini dan itu. Tetapi tidak ada suara apapun, saudara. Saat itu semua orang terdiam karena ternyata tidak ada satu orang pun yang pernah melihat atau mendengar Yesus berbuat dosa. Tidak ada saksi, tidak ada gosip, tidak ada desas-desus, tidak ada celah sedikit pun di dalam kehidupan Yesus. Kenapa, saudara? Karena Yesus kudus dan suci adanya. Karena keilahiannya mustahil Tuhan Yesus berdosa. Karena Dia, Yesus, adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Saya membayangkan pada saat Yesus menantang orang banyak untuk membuktikan dirinya berdosa. Waktu itu ada seorang anak muda yang turut mendengar perkataan Yesus ini. Dan setelah semua orang membubarkan diri, anak muda ini terus-menerus memikirkan apa yang Yesus katakan. Apakah mungkin ada manusia yang tidak berdosa? Sepanjang perjalanan pulang, pertanyaan itu terus-menerus mengganggu pikirannya. Dan ketika anak muda ini sampai ke rumahnya, dia pun langsung pergi menemui bapaknya lalu mengatakan seperti ini. Bapak, apakah ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa? Kemudian bapaknya terkejut mendengar pertanyaan anak ini. Dan bapak ini pun mulai memikirkan semua orang yang dia kenal. Saudara-saudara terdekatnya, bahkan para imam maupun ahli Taurat. Kemudian bapaknya menjawab, "Anakku,
Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Bapamu ini dan semua orang yang Bapak kenal pasti pernah melakukan dosa. Anak muda ini pun merasa tidak puas dengan jawaban bapaknya dan kembali menanyakan, bagaimana dengan para leluhur kita? Bagaimana dengan Abraham, Ishak, Yakub, Musa? Bagaimana dengan Raja Daud? Apakah mereka juga pernah berbuat dosa? Lalu bapaknya pun menjawab, Abraham pernah berbohong, Ishak juga pernah berbohong, Yakub pernah menipu kakak dan bapaknya sendiri, dan Raja Daud pernah berzina, menipu dan juga membunuh. Jadi semua orang tidak ada yang luput dari dosa, anakku. Hanya Tuhan sajalah yang suci dan tidak pernah berbuat dosa, karena Tuhan adalah Maha Kudus. Tapi kalau seandainya saja Tuhan mau menjadi seorang manusia, manusia itu pasti tidak akan pernah berbuat dosa. Lalu jawab anak muda itu, Tuhan menjadi manusia? Apakah mungkin itu terjadi? Kemudian bapak itu memegang kedua pundak anaknya dan berkata, Anakku, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil baginya. Jawaban itu sekejap membuat anak muda itu terdiam. Lalu tanpa dia sadari air mata sudah mulai membasahi pipinya. Kemudian anak muda itu langsung bertekuk lutut dan mengatakan, Ya Rabi, Yesus, Yesus, aku percaya kalau Engkau adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup, ya Tuhanku, ya Allahku. Sekarang apakah saudara tahu siapa yang tidak pernah berdosa? Tuhan? Benar saudara, Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Percayalah dalam namanya. Undanglah Dia masuk ke dalam hatimu. Belajarlah dari Yesus. Taatilah Dia sebagai Tuhanmu. Karena Dia, Yesus, adalah Juru Selamat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.